Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam, Pak. Hmm. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Ada di kampus atau di rumah? Ke rumah, Pak. Oh. Mau tanya sama untuk UTS minggu depan atau kapan nih tanggalnya? Udah tahu belum? 2 minggu depan, kalau nggak salah, Pak. 2 minggu Minggu lagi. depan kan itu tenang. Habis itu setelahnya. Hmm. Berarti ada minggu tenang ya sebelum UTS. Iya. Nanti kalau minggu tenang kita ada kuliah tambahan kali ya karena kurang materinya baru sesi 5. Harusnya kan sesi 7 ya. Iya, Pak. Kampus ramai nggak kalau kita datang ke kampus offline? Enggak, paling bertiga kayaknya, Pak. Hmm. Bertiga atau berempat yang datang. Soalnya pada magang. Ada Yang magang. kalau saya magang nggak datang. Iya, Berapa orang temen yang magang? semuanya kan mata kuliah wajib. Oh, mata kuliah wajib. Jadi sekarang statusnya Osama juga magang? Iya, Pak. Tapi saya magangnya WFH. Magang WFH. Oh. Berarti magang ini ke nyari kantor yang masing-masing atau dicariin dari kampus? Itu pilihannya, Pak. Mau dicarikan atau cari sendiri. Hmm. Kalau magang itu kayak kayak PKL gitu yang SMA sama. Jadi nanti tergantung dari tempat kerjanya dikasih tugas apa atau mengerjakan apa gitu. Iya, betul, Pak. Hmm. Harus datang ke kantornya atau sesekali datang aja? Itu sesuai SOP dari kontraknya mereka. Hmm. Bagus juga ya. Jadi sama hampir sama Harusnya aja. bisa sih, izin. Hmm. Karena kan programming kan bisa jadi kan jobnya dikasih tinggal dikerjakan di rumah nanti hasilnya dibawa atau dirapatkan kan gitu nggak harus di tempat kan. Betul. Kecuali kerjaan administrasi dia harus di tempat mengerjakan. Pada di perusahaan apa? Di pemerintahan, perusahaan swasta atau di mana? Yang saya tahu tuh di swasta rata-rata sama Diskominfo. Hmm, di Kominfo sama di swasta. Iya, Oke. Habis PKL ini berapa kali PKL? 2 kali? sekali saja. Sekali aja magangnya. Iya, Oke, menarik tuh harusnya kalau bisa diselaraskan magang dari awal emang ada di tempat, tugas-tugasnya bisa kita alihkan tugas-tugas sekalian pekerjaan di magang. Jadi bisa apa? Ilmunya bisa aplikatif, bisa ada hasil yang mirip lah dengan kebutuhan industri gitu. Jadi kasus yang ada di magang dibawa ke setiap mata kuliah. Di mata kuliah nanti dicoba diurai bagaimana solusi yang bisa diberikan dari topik mata kuliah yang ada. Jadi dia sekalian kerja, sekalian magang, sekalian praktek, sekalian belajar juga teorinya. Jadi nggak beban 2 kali. Kalau gini kan satu sana magang ngerjain apa, belajar apa, lalu kita juga belajar yang apa. Jadi nggak sinkron. Ini mahasiswanya lumayan itu kalau ada beberapa mata kuliah yang dikerjakan jadi berat. Karena magang itu kan lumayan ya, menyita waktu dan energi juga ya kan. Karena waktunya kan terbatas. Di apa di kantor harus punya kewajiban. Jadi kayak orang kerja. Dulu saya pernah magang itu di S1 itu saya di apa, PLN, PLN hmm, Jakarta Selatan. Suruh bikin aplikasi untuk dulu kan meteran rumah itu dicatat manual kan masih manual. iya. Belum pakai kayak sekarang otomatis ya token gitu ya. Jadi ada petugasnya masuk, dicatat di kertas lalu dikirim nanti datanya setiap harinya atau per minggunya dikirim ke pusat untuk direkap untuk jadi tagihan.
Nah, itu mereka kesulitan waktu data itu dikirim ke pusat itu kan harus masukin satu-satu entry. Jadi bikin aplikasi kecil yang si petugasnya langsung masukin datanya sendiri, nanti filenya berupa Excel atau teks gitu yang dikirim ke pusat, dia tinggal ekstrak aja. Itu apa kasus jadinya kasus ada di lapangan butuhnya apa terus kita coba bantu dengan cara kita gitu ya walaupun masih magang dicoba lah gitu kata dia bisa bikin nggak gitu untuk idenya itu lumayan juga sih jadi kita belajar kasus di lapangan terus coba aplikasi dengan ilmu kita bisa kasih solusi nggak gitu. Iya, itu juga yang Kalau kamu diharapkan dari KP ini. hmm, eh, kalau kamu bikin apa magang Kalau saya proyeknya eh, convert website jadi aplikasi menggunakan Flutter. hmm, transfer Iya, website convert. menjadi aplikasi Iya, jadi aplikasi. bagus juga tuh ya. Tapi website apaan tadinya yang dibuat aplikasi apaan? Website, nama websitenya tuh website menilai branding, kayak rating branding. Rating branding. Iya, seperti 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 apa ya? Mirip Shopee, tapi bagian ratingnya saja. Hmm, ya ratingnya mau pakai aplikasi. Yang ngisi nginput ratingnya siapa? Ya, Pak? Yang input ratingnya dari kita ada petugas-petugas yang input rating atau cuma menampilkan ratingnya aja? Root ya, Pak, sebenarnya. Bisa ditampilkan, kita juga bisa mengisi, bisa juga edit. Hmm, Kayak lebih ke admin sama klien. Kita hmm, pegang dua role. lumayan. Bagus juga sih. Kalau rating itu berarti bintang berapa? Bintang 5 gitu. Maksimal 5 bintang atau berapa? Rating. Iya, maksimal 5. Mirip-mirip lah seperti Google Google Map ketika merating, atau aplikasi-aplikasi komersial ketika merating produknya dibeli gimana gitu. Ya, Hmm, semakin banyak dapat poin, semakin banyak merating, semakin banyak dapat dapat promo dari tiap-tiap brand yang dia pakai. Misal dia bisa habis beli sabun dari Shopee, terus dia terus menerus merating dalam platform kita, hmm, itu dia dapat voucher. gitu. Itu dia apa backendnya apa? Pengelolaan database-nya dia pakai apa? Kita rencananya pakai yang paling murah aja, pakai MySQL. SQL. Berarti Iya, kamu harus siapin API-nya untuk connect ke Flutter-nya. iya, Pak. Betul. API-nya kamu buat sendiri atau sudah disediakan di sana tinggal akses Tidak, buat sendiri. buat sendiri. Oh, Iya. berarti database juga kamu buat, API-nya kamu buat. Database-nya sudah ada, tapi tinggal API-nya aja nggak ada. Oh, API-nya nggak ada. Iya, Bagus tuh, project tuh lumayan itu udah hampir semuanya. Tinggal cuma database kan berarti udah tersedia ya. Tinggal bagaimana koneksi ke database-nya, API-nya langsung connect ke Flutter. iya, Pak. Lumayan. Saya bagiannya front end, back end, sama API-nya. Hmm. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Cuma kalau API-nya belum dibuat. Kan enaknya kalau misalnya kita platform aplikasi itu kan API-nya sudah dibuatin semua. Kita tinggal front end-nya aja kan ngurusin masalah Iya, database, koneksi segala macam sudah mereka yang ngatur. Itu iya, enak. Tapi kalau API-nya kita yang buat berarti semuanya ditumpukin ke kita. Karena kan bisnis logiknya kan ada di API. Bagaimana cara menghitung, cara mengkalkulat, masuk ke table mana, ke kolom mana gitu kan lumayan di backend itu kan. Kalau misalnya bisnisnya sudah besar, itu algoritmanya luar biasa ribet itu. Karena begitu kita langsung mengakses ke database ada yang salah, maka seluruh aplikasi bisa berantakan gitu kan. Dia harus ada role play-nya yang bagus. Bagaimana ntar database-nya itu bisa dia istilahnya nggak redundant gitu ya. Normalisasinya bagus gitu. Kalau orang dari luar tanpa mengetahui bisnis proses langsung akses ke database, kerusakannya fatal. Nah, itu juga harus hati-hati kamu tuh kalau perlu jangan langsung akses ke database masternya, tapi bikin dulu secondary master apa kayak
apa duplikatnya dulu gitu. Kamu buka Kayak dulu pasti backup duplikatnya dulu kan. atau ambil dulu sampel. Hmm. Karena pasti dimarahin. Kalau langsung main comot-comot. Iya, itu bahaya banget sih. Di perusahaan itu sudah ada database adminnya? Belum. Kayaknya belum ya. Hmm. Saya belum lihat secara seluruh strukturnya itu perusahaan. Masih setengah-setengah. Gitu. Biasanya kalau database admin dia akan ngasih akses ke data try-nya dia untuk development sistemnya kan untuk try-nya itu dia buat ini kamu lewat akses ini aja. Silakan. Jadi dia udah siapin kayak duplikasinya, ada lewat sini aja gitu. Nanti dia cek kan. Jadi dia bisa ngamatin juga pergerakan aplikasi yang kamu lihat bagus nggak. Kalau misalnya bagus yakin dia udah bisa masuk ke sistem pusatnya nantinya. Tapi kalau kita sendiri dikasih serahin database-nya langsung, terus dibuka langsung gitu ya kan, ya bahaya banget sih. Tapi kayaknya, tapi kayaknya ini dari project yang dikasih, aku sendiri yang pegang. Hmm, Database masternya juga aku pegang. hmm. Ya keren juga Sambil sih ada kalau kamu backup. dikasih source sampai database dikasih source-nya itu artinya kamu bisa bisa ngebangun sistem yang sama nanti setelah dari situ. Kalau saya waktu itu sama ada mahasiswa dari Unpam juga waktu itu mau coba bikin sistem aplikasi akademik untuk kampus itu saya kasih sebagian data yang saya buka aksesnya, tapi di apa di duplikat ya. Sebagian aja saya buka berprofil apa file-file tertentu. Terus juga aksesnya saya batasi. Jadi kerahasiaan data enggak semuanya bisa di open dari sini. Cuma data-data itu data-data lama, misalnya historical data yang data 10 tahun yang lalu yang udah nggak dipakai, saya kasih ke dia untuk diakses. Itu pun nggak semuanya, dibatasi angkatan berapa atau tahun berapa gitu. Nah, kalau sampai kebuka semua, tadi sistem security-nya juga bahaya. Nanti kamu juga kamu apa di ada ikatan perjanjian nggak akan tidak akan membocorkan datanya, tidak segala macam Ada. ada ya. Ya ada backup-nya. Hmm, Seremnya. Bahaya itu. Kalau data itu bocor, aplikasi dia bisa bikin perusahaan baru yang sama karena data-data pelanggannya, data ininya dia udah punya semua. Tinggal mindahin aja kantornya, udah kena semua. Makanya orang IT itu kalau dibilang bahaya gitu ya. Orang yang sudah megang sumber data rahasia perusahaan itu kan orang IT. Kalau kalian sudah megang di bagian itu, di bagian back end-nya, database pusatnya, istilahnya tuh nyawa perusahaan di tangan kalian. Begitu kalian pindah, data itu dibawa lagi ke tempat lain, ya mau nyari customer, mau nyari apa, orang mau capek ngumpulin bertahun-tahun, kita langsung dapat semua datanya, bisa jadi pesaing baru. Itu juga perlu perhatian tuh ya, jadi di IT. Makanya ada term perjanjian, dia tidak membocorkan segala macam. Kalau dia menggunakan data yang sama segala macam, ketahuan secara hukum bisa di apa pidanakan. Betul. Itu juga jadi perhatian. Ya, tapi kalau magang dikasih juga ya. Tapi hebat juga sih kalau dikasih semuanya sampai masternya dikasih. Kalau saya batasi dulu, nggak saya kasih semua. Masalahnya saya sudah 2 tahun lebih. Oh, udah tahun lebih di sana. Iya. Statusnya apa? Tetap, udah tetap. eh Awalnya masih magang sih. Lagi malas serius Hmm. di tempat yang sama dari semester. 1 tahun ya belum belum sampai 2 tahun lebih. Iya. Oke, oke. Tapi termasuk hebat ya kamu dikasih kepercayaan seperti itu ya. Jadi langka ya. Kalau saya sendiri ada staff juga di kampus tuh yang statusnya belum tetap, itu nggak bisa akses sembarangan, dibatasi banget. Takutnya dia ntar resign, mundur, pindah kan udah habis kontrak terus di tempat lain udah dia up lagi yang punya kita bocor semua. Karena Iya, kemarin iya. tuh banyak di data dari data anak magang itu di kampus awal tuh saya di Trisakti itu ada anak magang dia cuma dapat data file yang cetakan Excel ya kan ada nama, alamat, apa tanggal lahir, terus nama orang tua, terus udah data pribadi lah, ada nomor telepon, HP. Itu ada kejadian telepon ke kampus atas namakan rumah sakit gitu ya. Bilang ini anak bapak ibu udah kecelakaan gini-gini segera transfer karena harus segera operasi segala macam gitu ya. Itu beberapa mahasiswa kita kena tuh orang tuanya.
Saya pikir-pikir data bisa bocor dari mana? Kan kita orang IT ditanyain Hmm. sekuritas datanya gitu ya. Ternyata dulu tanpa sadar tuh di bagian HRD waktu itu ada yang magang anak SMA mungkin ya. Itu data-data yang tercecer kan banyak tuh di situ. Data-data eh, pengolahan data pegawai segala macam ya, termasuk beasiswa mahasiswa. Ternyata ya tuh anak-anak mahasiswa yang dapat beasiswa itu yang kena. Berarti bocornya dari sana gitu. Kan data-data beasiswa ada di sana di kantor itu. Ya kayak bocor di sana dia kena dipakai lah gitu ya. Mungkin dijual atau diapain atau dia sendiri yang manfaatin gitu ya. Tapi menelusur kan susah kalau gitu bentuk bukti jejaknya kan susah. Tapi ya kita kecolongan gitu. Itu anak-anak SMK yang suka magang itu mungkin selebaran kertas-kertas yang dibuang makanya kalau di kantor kertas-kertas itu kan dimusnahin ya. Takutnya ya jatuh ke tangan yang gitu. Kalau uang sampah gitu dapat data itu kan wah repot juga. Jadi sebagian sih cerita aja ya kita apa sharing. Memang di IT itu dia seperti otak. Segala rahasia yang ada di perusahaan itu ada di situ semua. Jadi perlu hati-hati sekali begitu sudah masuk ke ranah-ranah yang sudah super rahasia. Karena hukumannya itu ya kalau memang kalau di perusahaan besar ya, kalau kamu curi data itu hukumannya kamu mati paling dihilangin. Kan banyak ya kemarin tuh yang EKTP dengar nggak yang EKTP siapa gitu kan meninggal katanya sih jatuh bunuh diri gitu ya di Amerika segala macam gitu ya. Makin tinggi jabatannya, rahasia dia pegang, ya begitu ada masalah ya dihilangkan nyawanya biasanya gitu. Hukum rimbanya. Jadi Ya, hati-hati juga. ngeri juga. Hati-hati juga. Makanya saya di kantor juga saya buat begitu. Saya bilang, "Eh, saya tanda tangan nih. Kantor nggak minta saya tanda tangan ya. Saya jaga kerahasiaan segala macam. Jadi begitu di luar ada masalah, begitu nanti ada masalah, saya bisa dipegang. Termasuk anak buah saya buat itu juga. Gitu. Kalau enggak ya bahaya banget sih. Oke, kita masuk ke materi. Ini ada apa Adit? Yang lain pada kemana nih? Masih pada magang? Ya udah nggak Tadi apa-apa. ada Wahyu, sekarang dia keluar. Hmm. Kemarin itu di grup ada namanya di grup dosen namanya Nehemelia kalau nggak salah ya. Itu dia sakit. Itu ada di kelas kita nggak ya? Tidak, Oh enggak. Dia sakit kena apa kemarin tuh stroke ringan segala macam gitu ya. Stroke itu kan penyakit darah ya, darah tinggi kalau nggak salah ya. Itu kan biasanya usia-usia sudah mulai ke 40 segala macam tuh yang mulai jadi. Tapi kalau di usia muda kalian sudah kena itu sekarang ini sering banget ya terjadi. Mungkin info aja ya karena habitnya kita di programmer ya. Programmer itu kan suka melanggar alam, aturan alam. Waktunya tidur dia melek, waktunya melek dia tidur gitu ya. Itu sering banget ya. Nah itu sangat terganggu di metabolisme tubuh. Hati-hati kalau misalnya emang sudah bergadang 3 hari ya kalian udah tahu nih batas maksimal tubuh 3 hari sudah nggak kuat ya udah istirahat total setelah itu harus diganti jangan sampai terus saja dihantem tiba-tiba collab walaupun masih muda nggak terasa ya badannya masih kuat gitu ya tapi secara fisik tetap tubuh itu menuntut dia juga minta apa keseimbangan. Makanya harus hati-hati apalagi yang perokok ya kalau kalian suka merokok segala macam biasanya tuh lupa makan lupa ini gitu ya merasa badan fit terus karena kan stimulannya di rokok gitu ya menghilang rasa apa, capek rasa itunya kan di situ nah itu bahaya juga karena pada dasarnya tubuhnya sakit terus makannya coba kalian belajar tentang kesehatan kesehatan itu tentang programmer ya pengaruh programmer di depan layar layar komputer berjam-jam segala macam mata ya. Terus ya nggak kena matahari kan jarang kena matahari karena polanya siang-siang harusnya kena matahari dia tidur malam malah dia bangun gitu ya. Nah, itu juga bertahun-tahun begitu tuh tiba-tiba bisa terjadi salah ya. Ya walau penyakit ya, tapi banyak sekarang yang muda-muda itu kena gangguan-gangguan penyakit yang harusnya usia setelah tua gitu. Nah, itu karena pola hidup yang berubah. Nah, itu juga perlu harus diperhatikan. Saya juga ngalamin gitu, emang dapat ide berapa hari ya nggak tidur-tidur kita ngerjain program, ya terus harus diganti begitu udah selesai ya benar-benar harus istirahat total diganti yang 3 hari kemarin nggak tidur ya 3 hari istirahat total gitu tidur tiduran gitu jangan dihantam lagi kerjaan baru jadi
nggak terasa begitu tubuhnya tiba-tiba sakit blok gitu ya, jatuh yang sakit yang tiba-tiba itu bahaya biasanya. Kalau sakit yang pusing dulu, mual-mual dulu gitu kan, itu kan berarti kita diminta istirahat. Ada tubuh yang nggak ngasih sinyal. Jadi udah sehat dan tiba-tiba jatuh. Nah itu yang bahaya biasanya. Itu sekedar ini aja ya, sekedar sharing aja ya. Karena kalian nanti habitnya pasti ya, pasti berubah lah, orang IT itu banyak kan habitnya berubah. Udah manusia kalong dibilang. Sekarang idenya kan tengah malam baru bisa dapat ide biasanya. Orang tidur dia baru punya ide. Gak bisa ngerjain. Kalau siang-siang berisik, panas atau apa nggak bisa konsentrasi. Oke, kita masuk ke materi 5. Oke, kita masih ini ada kehadiran sama ya, nanti kehadiran tinggal diklik kehadirannya. Harusnya tanggal 30 Maret kemarin. Ini materi sesi 5-nya. Nah, di materi sesi 5 ini kita coba buat word find puzzle. Jadi kasih gambar, lalu si si anak nanti coba ketikkan ini namanya apa ya. Misalnya gambar macan, ini namanya macan, tulis macan gitu. Jadi sambil melihat gambar sambil mengeja tulisan. Nah, ini di URL-nya ada, tinggal diklik. Nah, ini contoh di YouTube ya. Sudah ada keterangannya, source code-nya segala macam, tinggal coba diolah nanti. Oke, tadi dia lihat apa gamenya, dia tinggal ngetik-ngetik namanya. Jadi eh, modifikasi, nanti tugasnya modifikasi. Ini jadi game binatang-binatang ya. Binatangnya cari ganti game yang bagus ya, gambar-gambar yang lain ya. Itu kan berbahasa apa, bahasanya bahasa Inggris. Kalian rubah ke bahasa Indonesia.
Ini ada apa source code-nya gitu ya. Ada plugin yang dibutuhkan, tinggal dicoba. Nah, nanti idenya nanti kalau kita kembangkan itu tadi dari gambar-gambar, suaranya belum muncul ya misalnya ditambahkan soundnya misalnya di anak-anak nih ada suara gambar binatang misalnya gajah lalu ada suaranya juga keluar gitu ya. Terus gajahnya tadi kan gajah gambarnya gambar dua dimensi ya, dia nggak bergerak. Nanti kalian coba kasih videonya gitu ya. Jadi dikembangkan jadi seinteraktif mungkin. Ini kan masih ya istilahnya latihan-latihan dasar ya. Nanti gabung dengan materi-materi sebelumnya coba dimodifikasi nanti di ujiannya seperti itu. Nanti kalau kelompoknya kayak gini, modifikasi game word puzzle tadi menjadi berbahasa Indonesia. Ini dengan objek gambar dengan tema-tema nama binatang sama kayak tadi binatang ya, cari gambar gambar binatang kasih namanya tapi bahasanya bahasa Indonesia jadi dipakai untuk orang Indonesia. Buat presentasi hasil dalam bentuk video disimpan di Google Drive. Link tulis di bawah pada e-learning sama seperti kemarin. Tugasnya kelompok ya, tugas kelompok sama. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk deadline Pak gimana? Deadline biasa 2 minggu ya. Oh, Oke, jadi di materi-materi ini sampai UTS nanti latihan-latihan terus. Nanti di UTS-nya, ya kemarin kita buat game anak TK. Kalian bisa gabungkan semua logik apa satu satuan game. Jadi nanti idenya dari macam-macam game yang sudah kita pelajari buat dalam satu kesatuan yang bisa digunakan anak TK. Jadi dari sisi tadi tebak gambar, lalu nanti ada diganti jadi tebak suara, kasih animasi, kasih video, kasih ketik belajar kata, tadi ngetik kata-katanya gitu ya dalam satu kesatuan. Jadi diramu, misalnya kita kemarin belajar potong cabai, belajar masak air, belajar ngupas misalnya bawang segala macam gitu ya. Nanti disatukan jadi sayur apa, ini sayur asem gitu misalnya, atau sayur sop, gitu. Jadi lebih enak gitu kan. Nah, di bagian potongan-potongan-potongan tadi setiap sesi ini kita gabungin dari satu game yang misalnya lengkap gitu. Idenya gitu. Jadi belajarnya sepotong-sepotong tapi nanti bisa disatukan dalam satu kesatuan. Oke ya, untuk teman yang lain, siapa nih dari yang lain? Rio, Adit, karena minggu depan itu sudah minggu tenang, tadi ada informasi saya dari Osama. Kita kan mau UTS, sedangkan pertemuan kita masih pertemuan 5. Jadi minggu depan itu pas minggu tenang ada kuliah tambahan ya untuk jadi bisa 6 gitu ya minimal. Nggak sampai 7 untuk menambahkan sesi yang kurang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup atau cukup ya? Bisa dibuka ya di e-learning. ya bisa Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, nanti kita sharing-sharing aja kayak tadi. Oh, sama lagi buat apa aplikasi kan segala macam. Kamu juga bisa sharing ke saya, Pak. Ini saya ada kasusnya begini-begini. Coba bagaimana solusinya atau bagaimana ada bentuk-bentuknya. Kita sharing aja nanti di kelas. Kita bahas bareng-bareng. Jadi tugas kalian bisa jadi bahan juga untuk pelajaran teman yang lain. Bisa jadi apa ya pengetahuan tambahan gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.